segera sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom meeting hari ini. Adapun susunan acara hari ini adalah yang pertama pembukaan sudah kita lalui, yang kedua doa, yang ketiga pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat tanya jawab. Mana sinyalnya jelek. Hah? Hah? Oh, kan? Oke, sekarang kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Om Swastiastu. Bisa didengar suara Tia? Bisa, dilihat Bu. Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Ibu Guru. Apa yang main sembarang? Ya. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Mute. Ya, udah. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat media Zoom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baikkah? Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Walafiat seperti harapan kita. Ya. Hampir 2 tahun kita tidak berjumpa sama anak-anak kelas 1 juga. Ibu hampir tidak tahu wajahnya seperti cantik-cantik, ganteng-ganteng, tidak tahu ya. Nanti kalau kita sudah PTM, pembelajaran tatap muka walaupun terbatas, kita bisa ketemu di sekolah. Ya, semoga sehat semuanya. Adapun hari ini tujuan mengapa kita mengadakan Zoom meeting hari ini? Tadi mungkin pas di unmute. Selamat pagi Bapak dan Ibu pengurus komite, kalau sudah yang bisa hadir hari ini, yang ucapkan Om Swastiastu, ulang niki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi anak-anakku, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat semuanya. Sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan PTM, ya, pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita mulai hari Senin yang akan datang, tanggal 11 bulan Oktober 2021. Adapun yang ingin saya atau kami sampaikan, saya selaku Kepala Sekolah mewakili segenap guru, ingin menyampaikan beberapa hal hari ini yang akan nanti kami share lewat nanti Bu Guru yang membantu ya. Guys Agung, tolong dibantu di-share apa saja yang harus kita taati dalam pembelajaran PTM. Yang harus ditaati oleh anak-anak, orang tua, dan guru-guru juga. Nah, sebelumnya alangkah baiknya Bu Sagung kita nikmati dulu video. Ya, Bu Lang nikmati video simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di SD Negeri Kudus Setan. Ibu langsung saja, Bu. Di dalam Langsung PTT sudah ada videonya. Nah, adapun sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SD Negeri Kudus Setan adalah dasar kebijakannya adalah Perwali atau Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 29 tahun 2000. Bisa digeser, Kak? Tentang pedoman teknis penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Next. Yang pertama adalah peraturan atau tata tertib yang harus ditaati oleh siswa. Ini wajib. Pertama, tidak bersekolah jika mengalami gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Mohon kepada orang tua, wali siswa, jika mengetahui anaknya dalam keadaan seperti tersebut, seperti di nomor 1 itu, mohon jangan mengantarkan atau jangan menganjurkan anak untuk bersekolah. Silakan anak-anak beristirahat di rumah dan sambil diberi penanganan atau diobati. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada tenaga pengajar jika tiba-tiba anak sakit tidak enak badan di sekolah. Nah, biar Bu Guru wali kelas bagaimana keadaan anaknya, kenapa dia tidak sekolah, supaya tidak bolos sama guru wali kelasnya. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun di dalam air mengalir. Kemudian menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan, memasuki area sekolah serta sebelum dan sesudah mengikuti belajar. Anak-anak di sekolah sudah disediakan sarana prasarana untuk kalian bisa mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kalian sudah tahu kan bagaimana cara mencuci tangan yang benar menggunakan sabun? Nah, sudah Bu Guru. Sudah Guru. Nah, begitu kalian memasuki area sekolah, kalian sudah bertemu dengan teman-teman. Cucilah tangan dengan cara yang benar menggunakan sabun. Kemudian itu dibuang di tempat sampah. Kalian menggunakan hand sanitizer. Nah, baru boleh masuk ke dalam ruang belajar. Next. Nah, lanjut yang berikutnya, menggunakan seragam sekolah sesuai hari. Hari apa kalian, kan sudah ada jadwal yang di-share. Hari apa kalian PTM, pakaiannya sesuai hari itu. Misalnya hari Jumat seperti kemarin atau sekarang kalian menggunakan baju pramuka. Kalau Senin menggunakan baju putih dan seterusnya.
Jika ada beberapa anak, mungkin anak kelas 1 yang belum seragam, boleh menggunakan pakaian kelas rapi. Jangan pakai baju tidur ke sekolah. Ya. Kemudian membawa minum sendiri dari rumah. Anak-anak diwajibkan membawa minum. Kalau memungkinkan boleh bawa makanan kecil, makanan ringan ya. Karena di sekolah tidak ada kantin dan tidak diperbolehkan untuk keluar. Kemudian yang keenam, membawa alat tulis lengkap dan buku pelajaran sesuai yang dibutuhkan pada hari itu, karena tidak boleh meminjam peralatan apapun dari teman. Mengapa tidak boleh? Bukannya sulit ya, mengapa tidak boleh? Karena ditakutkan dalam alat tulis atau dan lain sebagainya yang punya teman itu kita tidak tahu, karena virus itu tidak kelihatan oleh mata kita ya, makanya kita tidak boleh meminjam alat tulis ataupun peralatan pelajaran, sehingga harus membawa yang lengkap dari rumah, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, buku tulis dan lain sebagainya. Nah, bagi siswa yang tidak diizinkan mengikuti PTM terbatas oleh orang tuanya, kami guru-guru juga akan tetap memberikan pelajaran lewat PJJ atau BD. Kalian bisa bekerja dari rumah seperti sebelumnya. Next, Agung. Next, Bu Sagung. Nah, selain siswa atau murid, orang tua juga ada peraturan yang wajib dipatuhi. Niki, kita hanya mematuhi atau melakukan perintah dari atas. Nah, tidak mengantar atau mendampingi anak jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, seperti yang tadi disampaikan kepada anak. Orang tua tidak menganjurkan anak untuk sekolah jika anak dalam keadaan demam, batuk, pilek. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan. Jika memasuki area sekolah, itu jika memasuki area sekolah. Kemudian sebelum kita lanjutkan dengan yang ketiga, mungkin satu di luar share screen ini yang sampaikan, yang mohon dengan sangat orang tua pada saat mengantar anak ke sekolah, yang mohon tidak masuk area sekolah. Mengantar dan menjemput anak hanya sampai di depan gerbang, hanya sampai di depan sekolah. Tapi lihat dulu anaknya sudah betul-betul masuk ke dalam area sekolah, langsung ditinggalkan dan mohon hindari kerumunan di depan sekolah. Mengapa yang sampaikan seperti itu? Karena kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak seperti dulu lagi ya, kita tidak bisa berkumpul-kumpul dengan jarak yang dekat, kita tetap menjaga jarak. Kemudian wajib melaporkan kepada guru bila anak memiliki pembawaan penyerta komorbid. Artinya jika anak-anak ibu bapak mempunyai penyakit penyerta, wajib melaporkan kepada wali kelas supaya ibu bapak wali kelasnya mengetahui bahwa anak itu mempunyai penyakit penyerta atau penyakit bawaan, sehingga bisa dibijaksanai. Next, Niki, jika memasuki ruangan, memasuki sekolah untuk bapak ibu orang tua, wajib melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk jika memasuki area sekolah. Jika suhu tubuh 37,3 derajat, pemeriksaan dengan jarak
5 menit. Artinya dalam waktu 5 menit ditunggu hasilnya. Kalau hasilnya seperti ke 37,3 itu maksimalnya nih. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan guru tentang siswa atau kendala yang dialami anaknya dalam belajar. Maksudnya di sini adalah di semua kelas, wali kelas dan orang tua murid itu kan punya media komunikasi yaitu WA Group. Diharapkan orang tua murid menjalin komunikasi yang bagus, misalnya menyampaikan keluhan terutama yang berhubungan dengan yang dialami oleh Ananda kepada orang tua murid, kepada wali kelas, sehingga wali kelas bisa memberikan solusi atau masukan yang diinginkan atau yang diharapkan. Next, Bu Sagung. Nah, untuk jadwal pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan ke minggu 2 kali untuk setiap kelasnya. Sisanya 4 kali nih ke 4 hari dilakukan tetap BDR seperti sebelumnya. Senin dan Kamis untuk kelas 1 dan kelas 6, Selasa dan Jumat kelas 2 dan kelas 5, Rabu dan Sabtu kelas 3 dan kelas 4. Yang kedua, setiap kelas akan dibagi menjadi 2 sesi atau shift, masing-masing sesi sebanyak 50% dari jumlah anak setiap kelasnya. Misalnya dalam kelas Nike ada 30 anak. Nah, sedangkan sesi pertama yang boleh masuk dalam ruangan atau yang sudah sesuai dengan jadwal, masuk sesi pertama hanya setengahnya, 50%, hanya 15 orang saja. Yang berikutnya di sesi berikutnya lagi 15 siswa atau 15 anak. Yang ketiga, jadwal dan pembagian sesi secara lebih terperinci akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru wali kelas di WA Group masing-masing kelas. Oke, agar lebih jelas. Next, Agung. Nah, Niki jadwal yang lebih terperinci sudah Ibu kira sudah di-share pasti oleh wali kelas masing-masing. Anak-anak dan dibantu oleh orang tuanya bisa melihat hari apa kalian PTM, berapa kalian dapat, hari apa dan hari apa. Ya, nanti kalau ada yang tidak dimengerti, boleh diajukan pertanyaan lewat WA Group masing-masing kelas. Ibu wali kelas akan bersedia dengan senang hati menjelaskan apa yang dimaksud dalam jadwal tersebut. Ya, ini sama seperti tadi, jadwal minggu kedua dan keempat yang tadi, minggu sebelum ini. Silahkan Bapak Ibu baca di rumah jadwalnya, sudah jelas sekali. Senin, Kamis, warnanya sudah dibedakan. Selasa, Jumat, Rabu, dan Sabtu. Sudah jelas sekali. Nanti bisa dibaca lagi di rumah. Kalau tidak jelas, seperti yang katakan tadi, boleh bertanya kepada Bapak Ibu kelas masing-masing. Next, Bu Sagung. Kurang jelas. Maaf Bu Guru, ini kurang jelas loh dilihat di rumah. Apakah nanti bisa di-share lagi di grup ya? Biar lebih jelas. Soalnya buram Bu, nggak bisa fokus dia.
sebentar Bu Tut, sebentar. Tunggu sebentar Bapak Ibu nggih. Lagi Ampun Bu Tut, silakan dilanjutkan. Nggih. ya. Dilanjut Gek. Nah, Bapak Ibu sekalian, niki ada 5 kunci sukses untuk PTM. Bila kita betul-betul mematuhi aturan, seperti yang tertera kelima di sini, pasti PTM akan sukses. Pertama, mentaati protokol kesehatan dan tata tertib sekolah, kemudian kerjasama kolaborasi seluruh warga sekolah. Warga sekolah yang dimaksud adalah orang tua murid, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Kemudian yang ketiga, penerapan kurikulum yang tepat K13 ataupun kurikulum darurat. K kurikulum 13, kurikulum 2013 atau kurikulum darurat. Kemudian yang keempat, aktif dan peduli terhadap proses pembelajaran. Aktif dan peduli di sini dimaksud seperti yang sudah sampaikan tadi. Bapak Ibu wali kelas aktif memperhatikan, mendampingi, mengetahui kendala yang dialami oleh anak, kemudian menyampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas. Itu maksudnya. Kemudian sabar mengikuti proses. Artinya apapun proses yang harus kita lalui dalam PTM terbatas ini, kita lakoni dengan sabar, kita akan menemukan kesuksesan dalam melaksanakan PTM, walaupun masih secara terbatas. Yaitu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atau anak-anak sekalian ingin yang bertanya, silakan. Nah ini di-share kemarin kunjungan dari Lurah. Dari Kelurahan Sesetan berkunjung ke SD Negeri 7 Sesetan untuk memantau kesiapan kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini beliau sudah masuk ke semua ruangan dari lantai bawah sampai lantai 3, didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Sudah terlihat di sini, ya? Sudah terlihat semuanya. Lanjutkan, Gek, Bu Sagum. Nah, kita bisa saksikan ini adalah simulasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di SD Negeri 7 Sesetan. Selamat menikmati.
Mood. Mungkin ya. Mana kamu? Pun nanti Bagaimana Bapak Ibu orang tua siswa mengingat waktu sebelumnya terbatas? Apakah ada pertanyaan terkait sosialisasi PTMT ini yang mau ditanyakan? Sebelum Bapak Ibu bertanya, saya pertegas kembali, intinya hari Senin orang tua ingat untuk menyiapkan anaknya sarapan di rumah, karena di sekolah tidak ada waktu istirahat, hanya boleh diperbolehkan membawa bekal minum, kemudian anak hanya diantar sampai gerbang, tidak boleh ditunggui. Kemudian dari rumah orang tua pastikan maskernya anak, di tasnya juga ada sanitizer. Di sekolah pun kami sudah menyediakan hand sanitizer. Jadi kemudian untuk mengingat ini pertama kali akan kita masuk, saya yakin Bapak Ibu serta anak-anak pasti akan antusias untuk datang ke sekolah. Untuk antisipasi itu mohon tetap ditekankan pada siswa agar datang tepat waktu, mungkin jam 7.15 itu baru berangkat dari rumah bagi yang dekat gitu, supaya sedikit mungkin dari awal ada keramaian di sekolah seperti ini. Nggih. Punapi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Saya bertanya Bu Guru, untuk pemakaian masker cukup 1 biji ya? Gini Pak nih, kalau memang maskernya tipis seperti sekarang kan ada kualitas maskernya tipis, silakan dipakai 2 lapis. Kalau punya face shield, silakan juga pakai face shield. Kalau memang pakai 1 lapis punya face shield di rumah, silakan dipakainya. Nggih, siap Bu, terima kasih. Jadi kalau memang maskernya menurut Bapak kualitasnya bagus, agak tebal, boleh itu pakai 1 aja supaya anak-anak tidak pengap juga nih. Tapi enggak, orang cuma pertemuannya cuma 2 jam, enggak usah bawa ganti dari rumahnya. Di sekolah pun kami ada juga menyediakan masker, jaga-jaga kalau seumpama masker anak jatuh atau kotor seperti ini ke. Terus untuk anak yang masuk siang udah dari tadi. Masuk dapat shift siang, enggak usah juga dari pagi anak-anak dibangunkan supaya nanti ngantuk di sekolah. Untuk pertanyaan lebih lanjut tentang teknisnya, silakan nanti berhubungan dengan wali kelasnya di grup masing-masing. Karena mengingat di sini tidak semua pertanyaan akan kami bisa tampung ya. Ini untuk Kalia Putri dan Gutse, dari tadi angkat tangan, orang tua Kalia Putri dan Gutse, ada yang ingin ditanyakan? Karena dari tadi ada reaction angkat tangan. Bentar, saya baca di chat dulu. Bu Guru, jadwal PTMT-nya boleh dikirim lagi, Bu. Oke, nanti disilakan di kelas masing-masing ya. Berisik, Bu, nggak kedengeran. Ya karena mana? Apakah saat ini pertanyaan dari Anak Agung Murah Marantika. Apakah saat PTM anak kelas 1 orang tua boleh menunggu di sekolah atau pulang dan dijemput saat jam pulang? Tadi Bu Kepala juga sudah menegaskan, saya juga sudah menegaskan bahwa anak hanya bisa diantar sampai gerbang. Kemudian dijemput saat sesuai waktu yang ada pada jadwal. Kalaupun Bapak Ibu orang tua telat menjemput sebentar misalnya, kami sudah menyediakan ruang tunggu untuk anak-anak supaya tidak berkeliaran. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya terlambat menjemput anak, ingin menjemput